dipahami bahwa relasi media penyiar pada daerah pada ada hak publik untuk tahu tentang informasi yang utuh dan proporsional. Jadi KPI itu hadir ingin memberikan perlindungan kepada publik, jangan sampai publik itu menjadi sasaran pemberitaan, penyiaran, iklan yang tidak produktif, bahasa kami yang tidak sehat. Maka dalam proses melindungi kepentingan publik itulah KPI ingin agar semua tayangan yang di media televisi dan radio itu benar-benar sesuai dengan aturan dan memang bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi yang baik, bukan malah mengaduk-aduk emosi masyarakat, gitu ya. Karena apa? Satu di antara tugas yang terpenting kami lakukan adalah bagaimana KPI memberikan jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi media itu boleh berpihak tapi yang proporsional, itu ingin kami. Silahkan diatur tapi yang tetap proporsional, jangan berlebihan atau justru malah tidak memberikan hal yang edukatif. Lanjut. Ini adalah aturan penyiaran pemilu pasal 71 yang memang kami miliki, Mas Doni ya, di standar program siaran. Yang pertama kita lihat, kami sudah punya beberapa patokan. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum. Waktu yang cukup artinya harus disediakan. Yang kedua, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilu. Ya, wajib peserta proporsional. Benturan atau bersamaan dengan KPI dan Bawaslu ya tentang kampanye ini penyiaran. Namun demikian mungkin ini materi-materi sebenarnya saya ambil dari petunjuk teknis kampanye yang dikeluarkan KPU RI. Cuma sebelum itu mungkin saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pilkada yang terjadi sekarang ini. Ini ilustrasi supaya nanti kita bisa memberikan gambaran yang cukup. Pemilihan kepala daerah sekarang ini ada beberapa hal yang agak berbeda dengan sebelumnya. Yang mungkin selalu jadi perhatian media massa adalah keserentakan. Jadi pemilu kali ini serentak, ini berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Tahun-tahun yang lalu serentak ini seluruh Indonesia bareng pada tanggal 9 Desember 2015. Ini adalah serentak untuk tahap pertama. Serentak tahap kedua nanti Februari 2017, serentak tahap 3 nanti akan ada pada bulan Juni 2018. Jawa Timur untuk tahun 2015 ini ada 19 kabupaten kota. Tapi kemarin tertinggal 3 kabupaten kota. Yang satu sudah clear, ada 3, Blitar, Surabaya sama Pacitan. Pacitan perpanjangan pertama sama 3 ini, perpanjangan kedua Pacitan ada pendaftar, tinggal 2. Kemudian Surabaya juga sudah ada pendaftar walaupun ramai, walaupun sekarang masih diperdebatkan di media maupun di lembaga-lembaga yang lain, dan yang sama sekali tidak ada pendaftarnya cuma 1, ini adalah Kabupaten Blitar. Ini fenomena calon tunggal, tapi sebenarnya calon tunggal ini bukan hal yang baru. Di Madura pernah terjadi, di Sapang itu sampai pemundurannya sampai 1 tahun lebih. Tapi dulu itu kan sporadis, jadwalnya mengikuti pada akhir masa jabatan, berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Jadi tidak menjadi isu nasional. Nah ini karena menjadi isu baru secara nasional, maka ada satu saja yang tidak sama itu akan menjadi isu nasional. Dan calon tunggal ini kemudian menjadi perbincangan yang sangat menarik. Kemudian ada yang disebut kemudian bumbung kosong dan sebagainya. Fenomena bumbung kosong ini kan juga ada di kepala desa ya sudah mulai ditinggalkan sebenarnya, tapi itu terserah nanti apakah nanti presiden tetap bikin perpu apa enggak, itu KPU hanya sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang. Jadi kita akan menjalankan apapun keputusan presiden, keputusan undang-undang atau keputusan peradilan. Yang kedua yang mungkin agak berbeda yaitu jadi kalau dulu ada 2 putaran sama dengan presiden, sekarang ini pemilihan hanya ada 1 putaran. Jadi kalau nanti perolehan suara itu 1 orang itu lebih, walaupun 1 jaraknya, itu langsung dianggap sebagai pemenang. Tidak lagi kemudian menunggu 30% ada putaran kedua, enggak. Jadi sekarang ini
agak berhemat begitu ya, karena ada satu putaran. Kecuali nanti kalau ada putusan Menka untuk meminta pemungutan ulang, itu persoalan lain. Difasilitasi oleh KPU itu satu, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum, kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Yang keempat, iklan kampanye di media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, ini yang terkait dengan komisi penyiaran. Penyediaan debat calon pasangan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan wajib menyediakan print sheet sebagai materi relay bagi stasiun televisi lainnya dalam upaya menyebarluaskan informasi pada masyarakat. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan langsung karena keterbatasan frekuensi. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda. Dan maksimal durasinya ini 90 menit untuk debat publik itu dan 30 menit untuk jeda iklan. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Madura. Tapi izinkan saya tidak membicarakan itu. Saya dikasih Pak Fajar untuk pitutur luhur soal media penyiaran ini. Saya hanya sekedar ingin mengingatkan kembali. Ini ada temannya Pak Fajar ini, next. Pak Fajar mesti ingat ini, Pak Anies ya. Beliau wartawan senior di Surabaya. Di akun Facebooknya bilang ini, satu-satunya yang bisa mengalahkan Bu Risma itu hanya satu pasangan. Setelah saya ini, pasangan yang bisa mengalahkan Bu Risma adalah pasangan Jawa Pos dan Surabaya. Artinya bahwa itu media itu luar biasa, penting banget. Jadi yang bisa mengalahkan Risma menurut Mas Anies ini, semuanya Pak Fajar ini, hanya Jawa Pos dan Surabaya. Jadi kalau mau pengen jadi wali kota Surabaya, ya beli dulu itu Jawa Pos sama Surabaya itu, nanti bisa jadi. Ini guyolannya Pak Anies, tetapi menurut saya ini penting saya sampaikan bahwa oh iya, ternyata media itu punya kemampuan yang luar biasa ya untuk mempengaruhi. Tadi bahasanya Mas Doni, mengkonstruksi, mengengineer opini publik supaya kemudian seseorang itu bisa tampil. Ini pula nanti yang akan saya jelaskan pada Pak Bekti, kenapa ketika Pak Bekti menggali perguruan tinggi itu lupa dengan UTM. Nah, salah satunya nanti bagian di dalamnya ada bunyi-bunyi tadi itu, seolah-olah gajah-gajah itu saja kemudian yang menguasai, semut-semutnya ini tidak pernah diperhatikan. Tapi itu nanti. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kecenderungan media untuk kuat itu yang diuntungkan hanya dua. Satu, pemilih, dan yang kedua korporasinya. Riset juga membuktikan, apalagi kemudian media swasta, kalau mau diukur dengan risetnya Pak Bekti tadi, lebih mengabdi kepada kepentingan korporasi atau lebih mengabdi pada kepentingan sosial. Datanya sangat jelas, tidak usah diriset. Pasti mengabdi pada kepentingan korporasi. Tapi masa kita kemudian pasrah? Kenapa kalau kemudian mengabdi pada korporasi? Akibatnya, next. Oh, sebelum ini ya. Saya kira ini kuliah 1 semester. Betul bahwa cita-cita kita ingin menjadi media yang demokratik. Betul. Tetapi di tengah perjalanan, konsolidasi civil society kita tidak beres. Kehadiran KPI sangat tepat untuk memantau praktik independensi media massa dalam menjalankan program siaran berita di saat pilkada serentak yang akan segera digelar.